Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini balik lagi ke tutorial EduClass. Kali ini aku akan bahas UAS Komputasi Statistika tahun kemarin yaitu 2024. Mungkin masuk aja ke nomor pertama. Nah, buat nomor pertama itu di sini soalnya misalkan X1, X2, sampai Xn adalah contoh acak berurutan N dari distribusi normal dan sigma kuadratnya itu diketahui. Misalkan delta adalah suatu nilai parameter tertentu dengan penduganya adalah D yang merupakan fungsi dari contoh tersebut. Distribusi dari statistik D ini tidak diketahui. Untuk menguji hipotesis delta sama dengan K, kita bisa menggunakan uji apa? Untuk jawabannya ini B, yaitu uji permutasi. Karena distribusi dari statistik D itu tidak diketahui, makanya metode klasik kayak uji T dan uji Z itu tidak bisa digunakan karena dua-duanya butuh distribusi sampling yang diketahui duluan. Nah, uji permutasi ini tuh nggak perlu asumsi distribusi tertentu. Jadi, jawabannya adalah uji permutasi. Di sini ada dari sumbernya itu modul ke-9 Komstat. Selanjutnya ke nomor 2. Dalam uji permutasi, kita tidak perlu tahu distribusi data dan juga distribusi sampling dari statistik ujinya. Pernyataan tersebut adalah jawabannya A, yaitu benar karena memang uji permutasi ini nggak membutuhkan asumsi distribusi data atau distribusi sampling statistik uji. Ini masih berhubungan sama yang sebelumnya. Terus lanjut ke nomor 3, di sini prinsip dasar dari uji permutasi adalah jika hipotesis 0 benar, maka seberapa mungkin data yang diperoleh merupakan bagian dari H0. Jawabannya adalah B, benar, karena kalau H0-nya benar, maka semua kemungkinan permutasi data itu sama-sama mungkin terjadi. Data asli itu hanya salah satu kemungkinan susunan, dan kita ini lagi menguji apakah statistiknya ekstrim dibandingkan semua permutasi. Jadi memang kalau H0-nya benar, seberapa mungkin data yang diperoleh merupakan bagian dari H0. Jadi untuk menguji hal itu, jadi jawabannya B, benar. Selanjutnya untuk nomor 4, di sini kegunaan utama uji permutasi untuk menguji hipotesis suatu parameter di mana distribusi sampling dari statistik atau statistik ujinya tidak diketahui. Pernyataan tersebut adalah B, benar karena uji permutasi digunakan saat distribusi sampling dari statistik tidak diketahui atau tidak bisa diasumsikan. Misalnya ketika distribusi data tidak normal atau ukuran sampelnya kecil. Jadi jawabannya benar. Selanjutnya untuk nomor 5, ASL atau Achieve Significance Level setara dengan value menunjukkan jawabannya adalah C, yaitu peluang menolak H0. Karena untuk ASL ini adalah p-value dalam uji permutasi. Jadi di modul itu menyebutkan bahwa H0 ditolak jika ASL-nya kurang dari sama dengan alfa. Sehingga ASL itu secara langsung menunjukkan peluang kita menolak H0. Di sini ada penjelasannya dari modul 9. Selanjutnya nomor 6, di sini udah masuk ke perhitungan. Ini soalnya secara keseluruhan. Nah, untuk nomor 6 ini tentang deret Taylor. Nah, ini udah ada fungsinya dikasih tahu dan fx yang diketahuinya apa dan dicari untuk turunan-turunannya aja, jadi bukan sampai step akhirnya dulu untuk yang pertanyaan di sini. Nah, cari turunan pertamanya. Nah, karena fungsinya 3x pangkat 7 ditambah 7x. Nah, di sini turunan pertamanya itu, kalau misal lupa cara turunan, kalau misal dipisahkan ax pangkat b, maka turunannya itu pangkatnya turunin, jadi b dikali ax. Nah, untuk pangkat x-nya itu dikurang 1, jadi b kali ax pangkat b min 1. Jadi untuk persamaan 3x pangkat 7 tambah 7x, berarti 7-nya ditaruh di depan, 7 kali 3x, nah x-nya ini pangkatnya pangkat 6 karena berkurang 1. Nah, lalu untuk 7x itu jadinya 7 aja.
Jadi sama dengan turunan pertamanya itu 21x pangkat 6 ditambah 7. Karena tadi di elemennya itu AX pangkat B plus C, berarti A-nya itu 21. B itu pangkatnya berarti 6, dan C itu konstantanya berarti 7. Jadi buat ABC-nya itu 21, 6, dan 7. Lalu ada turunan kedua. Jadi yang tadi itu turunan pertamanya diturunin lagi. Nah, berarti fungsinya 21x pangkat 6 tambah 7. Udah bukan fungsi yang di awal lagi. Nah, ini diturunin lagi. Caranya sama, berarti 6 kali 21 pangkat x, maaf, 6 kali 21 X pangkat 5 karena pangkatnya berkurang tambah 0. Karena kalau konstanta diturunin itu 0. Jadi turunan keduanya itu 126 X pangkat 5. Nah, tadi itu yang harus diiniin, ditulisin itu AX sama A sama B-nya. Nah, karena ini AX pangkat B bentuknya, jadi A-nya itu 126 dan B itu pangkatnya 5. Jadi buat A-nya dan B-nya ini 126 dan 5. Selanjutnya turunan ketiga, berarti yang tadi diturunin lagi, jadi gitu aja terus sampai turunan ke 4. Nah, buat turunan ketiga, berarti 126x pangkat 5 diturunin, berarti 5 kali 126x pangkat 4. Hasilnya 630x pangkat 4. Nah, berarti A-nya itu 630 dan B itu pangkatnya 4. Lanjut ke turunan keempat, diturunin lagi berarti yang tadi. Nah, 4 nih pangkatnya dikaliin ke depan, jadi 4 kali 630 X pangkat 3, hasilnya 2520 X pangkat 3. Berarti untuk A-nya itu 2520 dan B-nya itu pangkatnya yaitu 3. Selanjutnya di sini tuh di soalnya kita harus aproksimasi F4 di sekitar X0 sama dengan 6 dengan deret Taylor. Nah, untuk cara aproksimasinya itu sesuai sama fungsi yang di awal disebutin di soalnya. Caranya kayak gini. Nah, berarti kalau untuk X-nya aproksimasi F4, berarti X-nya ini diganti jadi 4. Nah, Fx-nya itu berarti F4. Kalau Fx0, tadi X0-nya 6, berarti F6. Dan selanjutnya ini diganti X0-nya diubah jadi angka 6. Dan buat F aksen X0 ini diambil dari turunan pertama, yaitu 21x pangkat 6 plus 7, tapi x-nya diganti 6 karena x0-nya itu 6. Jadi intinya semua tinggal dimasukin aja kayak gini. Berarti F4 sama dengan F6 karena X0-nya itu 6, ditambah 4 min 6 karena X-nya 4, X0-nya 6. Terus F aksen X0 itu turunan pertama yang tadi loh, 21X pangkat 6 tambah 7. Tapi karena X-nya itu X0 kan, jadi ya sesuaiin aja. Selanjutnya juga sama, ini tetap 4 kurang 6 tapi di pangkat 2. Terus ini pakainya turunan kedua, berarti tinggal dimasukin aja pokoknya semua turunannya sampai turunan keempat. Nah, tapi kan tadi masih bentuknya X0, jangan lupa X0-nya ganti jadi angka 6. Jadi buat di awal ini kan ada F6. F6-nya dioperasikan dulu, disubstitusi ke fungsi aslinya. Ke fungsi yang ini nih, 3x pangkat 7 tambah 7x. Nah, ini ganti x-nya jadi 6, hasilnya 839.850. Nah, terus sisanya juga dioperasiin, jangan lupa x0-nya itu 6. Maka hasilnya itu 114.076. Nah, maka itu selanjutnya kita kerjain si F yang lain-lainnya. Itu sebenarnya kita udah kerjain sih ini sebelum dijumlahin hasil akhirnya tadi. Jadi buat ngisi ini Fx0 itu yang awal tadi yang F6 839.850 sama hasilnya. Terus buat yang ini X min X0 per 1 faktorial dikali turunan pertama X0, itu hasilnya ini 1.999.566. Kayak gitu pokoknya. Ini tuh buat ngisi tabel yang ini. Berarti buat yang turunan kedua itu yang ini
1.959.552. Terus buat yang ini, kolom yang ini tuh turunan ketiga berarti minus yang ini pokoknya. Jadi yang buat turunan ketiga itu yang ini, turunan keempat itu yang buat ngisi kolom ini tuh yang ini. Jadi F4 itu ngoperasiin yang tadi kan, yang dijumlahin hasilnya yang tadi 114.076. Selanjutnya ke nomor 7. Misalkan A adalah solusi bagi persamaan fx sama dengan 0, maka pernyataan yang benar adalah mungkin kita diarahinnya berdasarkan Newton-Raphson, kita mencari solusi itu secara pendekatan. Jadi meskipun tujuannya fx sama dengan 0, hasil akhirnya itu ya fa tidak sama dengan 0 karena bukan 0 persis. Makanya disebutnya itu mendekati 0, bukan sama dengan 0. Jadi jawabannya B, fa tidak sama dengan 0. Lanjut ke nomor 8, prinsip dari false position method dalam mencari solusi suatu persamaan fx sama dengan 0 adalah jika fa kurang dari 0 dan fb lebih dari 0, maka solusi fx sama dengan 0 di antara a dan b. Nah, pernyataan tersebut adalah a benar, karena kalau misalnya dimisalkan a sama dengan 5, b sama dengan 7, maka emang terletaknya itu di antara 5 dan 7. Ini berdasarkan sama modul Kronstadt. Ini bisa dibaca. Selanjutnya nomor 9, solusi persamaan E pangkat X tambah 5X sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 adalah jawabannya B, tidak ada solusi karena di sini kita pindah ruas 5X-nya jadi E pangkat X sama dengan 5X. Nah, buat sisi kirinya itu kan udah dikasih tahu kalau X-nya itu lebih dari 0 yang artinya positif. Berarti kalau E dipangkatkan bilangan positif berarti kan hasilnya juga positif. Sedangkan untuk yang sisi ruas kanan itu min 5 kali X. X itu bilangan positif tapi dikalikan dengan bilangan negatif. Berarti hasilnya negatif atau kurang dari 0. Nah, ini tuh nggak konsisten antara ruas kiri yang hasilnya positif dengan ruas kanan yang hasilnya negatif. Makanya ini tidak ada solusi. Selanjutnya nomor 10, ingin dicari solusi persamaan E pangkat X tambah 4X sama dengan 10 atau solusi Fx sama dengan 0 di mana Fx-nya itu E pangkat X tambah 4X minus 10 dengan false position method dengan initial value A-nya 0,58 dan B 5,6. Langsung aja dikerjain. Di sini untuk cara false position itu X-nya itu kan ada 0,58 dan 5,6. Nah, yang A itu yang 0,58 karena disubstitusikan hasilnya itu kurang dari 0 untuk yang 0,58, jadi dia A. Terus buat yang 5,6 setelah disubstitusikan dia nilainya lebih dari 0 karena ketentuannya FB lebih dari 0, FA kurang dari 0, jadi A-nya 0,58, B-nya 5,6. Nah, kita masuk ke iterasi. Buat yang pertama itu, A-nya yang tadi dan B-nya itu yang tadi. Nah, buat FA berarti A-nya ganti sama 0,58. Nah, ini tinggal substitusi aja ke fungsinya, tapi X-nya itu diganti sama A atau 0,58. Nah, hasilnya min 5,89 sekian. Terus buat FB juga sama, hasilnya 282,826 sekian. Nah, selanjutnya kalau udah dapat FA dan FB, cari C. C itu rumusnya B kali FA min A FB per FA min FB. Ini tinggal dimasukin aja, disubstitusi nilai A dan B-nya udah diketahui, FA dan FB-nya udah ketemu, tadi dicari, berarti C-nya itu hasilnya 0,6824 sekian. Nah, setelah dapat C-nya, kita cari FC. Nah, C yang tadi itu, yang 0,682, masukin ke fungsi yang di soal. Jadi, X-nya itu diganti sama si C-nya. Hasilnya buat FC itu min 5,29 sekian. Nah, terus kita juga bisa cari deltanya. Sebenarnya delta ini rumusnya seperti pada gambar. Nah, ini tuh
cuma buat menentukan apakah iterasinya berlanjut atau enggak aja. Jadi mungkin karena deltanya nggak ditanyain, step ini bisa dilewat. Jadi ini buat nyari deltanya bisa dibaca masing-masing aja. Nah, kalau deltanya itu nanti lebih dari delta kecilnya lebih dari delta besar, pokoknya kalau lebih, karena ini si delta-nya itu nggak diketahui, jadi mungkin emang nggak harus dicari si deltanya. Jadi lanjut iterasi berikutnya. Nah, A-nya itu berganti, karena iterasinya berlanjut, A-nya itu diganti sama nilai C yang tadi. Nah, terus tinggal masukin FA dengan A yang baru, FB-nya juga, kalau FB tetap. Nah, ini udah dapat nilai FA dan FB-nya, C-nya juga jangan lupa dicari. Pokoknya langkah yang tadi itu diulang, cuma diganti A-nya itu dengan C sebelumnya gitu. Nah, di sini didapatkan nilainya untuk kayak C-nya udah dapet 0,7727, FA-nya juga udah dapet minus 5,29 sekian, dan FB-nya 282,826 sekian. Dan FC-nya juga dapat min 4,743. Dan ini kurang dari 0. Terus intinya iterasinya berlanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini A-nya lagi-lagi diganti sama C yang sebelumnya. Pokoknya kita ngikutin di sininya ada kotaknya berapa, biar nggak usah ngitung deltanya. Jadi, oh masih berlanjut iterasinya, berarti lanjutin aja. Nah, ini A-nya diganti sama C sebelumnya. Dicari FA-nya, min 4,74, dicari FB-nya 282,826, lalu dicari C-nya 0,8524, dan dicari FC-nya minus 4,245. Nah, dan itu udah semua iterasinya sampai yang terakhir, maka ini kotaknya itu udah bisa diisi tabel ini tuh yang tadi, tapi karena sampai 4 digit desimal, maka tadi koma yang panjangnya nggak usah dibawa semua. Jadi mungkin hasil buat nomor 10 ini kayak gini. Selanjutnya ke nomor 11, yaitu ingin dicari solusi dari persamaan tertentu dengan initial values X sama dengan 0,5, caranya Newton-Raphson. Nah, buat cara menghitungnya, kita tulis dulu fx-nya berapa, seperti di soal, yaitu eksponen atau E pangkat 2x dikurangi 3x kuadrat min 10 sama dengan 0. Nah, buat turunannya juga jangan lupa dicari. Jadinya kalau eksponen kan tetap ya diturunin, jadi E pangkat 2x dikurangi, nah ini turunan 3x kuadrat itu 6x, dan turunan konstanta itu 0, jadi nggak ditulis. Nah, karena initial values atau x0 itu 0,5, berarti segini aja diketahuinya, masuk ke iterasi yang pertama, I sama dengan 0. Nah, udah ditulis ya di sini x-nya itu 0,5. Nah, buat fx-nya itu tinggal dimasukin 0,5 ke fx ini. Hasilnya min 8,03171 sekian. Lalu buat turunannya juga masukin berarti 0,5 ke fungsi ini. Hasilnya minus 0,28171 sekian. Nah, karena berlanjut ya iterasinya, I tambah 1 itu sama dengan 1, berarti I-nya itu sama dengan 0 buat yang tadi. Nah, kita cari, karena mau nyari delta, I-nya kan 0 nih. Nah, berarti pakai persamaan ini, diganti I-nya sama 0, berarti I tambah 1 tuh kan 0 tambah 1, berarti 1. Jadi depannya itu X1. Nah, I-nya ganti, pokoknya jadi 0, berarti X1 sama dengan X0 kurangi Fx0 dibagi turunan Fx0. Nah, ini tinggal disubstitusi. X-nya 0,5, Fx sama F aksen X-nya tinggal dimasukin. Hasilnya X1 itu min 28,00976. Nah, terus cari deltanya. Nih, cari deltanya, rumusnya udah ada di soal. Ini tuh R tuh bisa dibilang I-nya gitu. Jadi, ini I plus 1 itu berarti 1 karena I-nya 0. Nah, tinggal dimasukin aja dari hasilnya. X1-nya ini, X0-nya 0,5. Nah, tapi dimutlakin jangan lupa. Nah, hasilnya itu deltanya 57,019525. Nah, itu buat yang I sama dengan 0. Lanjut ke I sama dengan 1.
karena ini sampai sama dengan 3. Jadi buat X1-nya itu berarti yang tadi udah dihitung, minus 28,00976 itu. Nah, jangan lupa dimasukin ke fungsi fx dan turunan fx-nya si x1-nya ini. Hasilnya fx1-nya min 2363,64, buat turunannya itu 168,058. Nah, karena i-nya sama dengan 1, jangan lupa ini cari juga si x2-nya berarti karena i tambah 1 gitu. Tinggal masukin aja, ini udah diketahui sebelumnya. X2-nya itu hasilnya min 13,9453. Nah, lalu cari lagi deltanya. Di sini berarti I plus 1 itu 2, berarti X2 min X1 per X1. Karena dimutlakin, jadi hasilnya positif 0,50212. Sekian. Nah, kita lanjut ke iterasi I sama dengan 2. Pokoknya ini berlanjut terus, berarti di sini X2-nya itu yang tadi min 13,945. X2-nya masukin ke fx dan f aksen x, ketemu hasilnya. Terus juga dicari si X3-nya. Nah, dapat juga hasilnya X3-nya, terus cari deltanya. Nah, kayak gini. Dan pokoknya sama ke iterasi yang I sama dengan 3 juga. X3-nya yang tadi udah dihitung, min 6,85 sekian, masukin ke fx dan fx aksennya, terus dicari X berikutnya yaitu X4, hasilnya berapa, lalu juga dicari deltanya. Nah, karena sebenarnya caranya sama aja, jadi langsung ke hasil akhirnya itu didapat kayak gini. Ini buat ngelengkapin si tabelnya. Jadi buat ada X, Fx, F aksen X sama delta yang tadi kita hitung sampai iterasinya I sama dengan 3. Mungkin itu buat langkah pengerjaan nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12. Untuk iterasi untuk mendapatkan solusi Fx sama dengan 0 menggunakan Newton-Raphson. Ini caranya, ini si fungsinya itu. Nah, berarti fx-nya ini karena mau sama dengan 0 kan, solusi fx sama dengan 0, dibuat jadi sama dengan 0. Berarti fx-nya itu min 2x pangkat 3, min 3x pangkat 2, min 10 sama dengan 0. Nah, ini tuh fx-nya. Kalau turunannya itu tinggal diturunkan, berarti 6x pangkat 2 min 6x. Nah, terus kita cari buat si x berikutnya. Nah, X berikutnya itu XR plus 1 sama dengan XR min Fx-nya. Nah, Fx-nya itu yang tadi, yang fungsi di soal tapi dibuat sama dengan 0, yaitu 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 10. Nah, buat bawahnya itu turunannya, itu yang tadi 6x pangkat 2 min 6x. Jadi, bentukan dari ininya tuh jawabannya yang sama berarti opsi C. Ya, ini. Mungkin itu buat nomor 12. Lanjut ke nomor 13. Di sini dasar dari Newton-Raphson untuk mencari solusi bagi persamaan fx0, fx sama dengan 0 adalah, jawabannya itu dari Taylor, karena di sini dari modul dijelaskan, dari modul Comstat itu, dasar dari metode Newton-Raphson adalah dari Taylor. Nah, seperti ini. Untuk mencari akar fx sama dengan 0, kelebihan dari false position adalah selalu menghasilkan solusi konvergen atau solusinya ada, tetapi lebih lambat sehingga memerlukan iterasi yang banyak. Nah, metode Newton-Raphson itu kecepatan konvergensinya atau biar dapat solusinya itu lebih cepat dibandingkan false position, meskipun kadang nggak konvergen. Jadi memang Newton-Raphson itu adalah untuk mencari solusi fx sama dengan 0, dan dasarnya itu dari Taylor. Lanjut ke nomor 14. Ingin dicari solusi fx sama dengan 0 dengan Newton-Raphson. Dapat dilakukan dengan cara, nah, untuk Newton-Raphson itu bentuk persamaannya harus setara dengan fx sama dengan 0. Maka ini kan masih bentuknya fx sama dengan 10. Biar jadi sama dengan 0, 10-nya berpindahlah ke ruas kiri. Yaitu jadi menjadi berubah gx.
dimisalkannya sama dengan fx min 10 sama dengan 0. Maka di sini jawabannya itu C, mencari solusi melalui gx, yaitu fx min 10 sama dengan 0. Lanjut ke nomor 15. Di sini kelemahan metode Newton-Raphson adalah, nah ini tadi sebenarnya udah disinggung di nomor sebelumnya, jawabannya itu B. Jika nilai awal jauh dari solusi yang sebenarnya, maka solusi tidak akan diperoleh. Nah, di sini Newton-Raphson itu kelebihannya, Newton-Raphson cepat konvergen jika titik awal dekat dengan akar sebenarnya, tapi jika titik awal terlalu jauh, metode bisa menyimpang atau tidak konvergen dan jatuh ke titik stasioner dan gagal mendapatkan solusi. Nah, di modul itu disebutkan karakteristik Newton-Raphson itu adalah nilai awal atau initial value parameter itu harus cukup dekat parameter sesungguhnya. Jika initial value terlalu jauh, maka tidak akan menghasilkan solusi yang konvergen, tapi malah menjauh dari parameter sesungguhnya. Oleh karena itu, initial value sangat penting. Jadi, buat jawabannya itu adalah B. Jika nilai awal jauh dari solusi sebenarnya, maka solusi tidak diperoleh. Selanjutnya, kita ke nomor 16. Suatu persamaan fx diberikan sebagai berikut: 2x kuadrat min 72 sama dengan 0. Lalu dicari solusinya dengan Newton-Raphson dengan nilai awalnya x0 sama dengan 5,365. Lalu setelah iterasi ke-1 diperoleh x1-nya 6,0376. Maka iterasi kedua diperoleh x2-nya berapa? Nah, kalau ini karena x1-nya udah dikasih tahu, jadi untuk cari x2 itu tinggal masukin aja rumusnya. Karena xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi, berarti i plus 1-nya itu kan 2, berarti i-nya itu 1. Nah, untuk x1 itu udah diketahui nilainya. Tapi karena kita butuh fx1 dan f aksen x1, x1-nya ini masukin ke fungsi fx yang ini. Hasilnya 0,9052 itu buat fx1. Nah, buat turunannya berarti kita turunin dulu si fx yang tadi. Nah, kalau udah diturunin itu hasilnya 4x. Nah, kalau udah tahu fungsi turunannya, masukin x1 ke fungsi turunannya. Karena x1-nya tadi 6,0376, masukin hasilnya buat turunannya itu 24,1504. Berarti buat x2 itu substitusi ke sini. Caranya tinggal dioperasiin aja, dibulatin juga biar 4 digit di belakang koma, 6,0001. Nah, itu buat nomor 16. Lanjut ke nomor 17. Ini juga sama menggunakan metode Newton-Raphson. Masih sama banget kayak tadi tipe soalnya. Jadi di sini kita punya fx-nya, x0-nya itu 2, x1-nya 1,3333. Nah, buat nyari x2 berarti kita butuh x1, fx1 sama f aksen x1. Kita masukin dulu x1-nya ke fx. Nah, kayak gini. Jadi x-nya itu di sini diganti sama 1,3333. Maka fx1 itu hasilnya 5,777111121. Terus buat turunannya yang tadi fx-nya turunin dulu ya. Jadinya 9x pangkat 2 min 6x plus 12x. Maaf, plus 12. Kalau konstanta ini diturunin hasilnya 0. Jadi, kalau udah dapet fungsi turunannya, masukin x-nya itu ganti sama x1 ini. Nah, hasilnya 19,9994001. Maka, karena udah dapat semua komponen ini, hitung aja x2-nya. Masukin angka-angkanya, didapat x2 itu 1,0444. Mungkin itu buat nomor 17. Kita lanjut ke nomor 18. Pilihlah pernyataan yang benar tentang pendugaan kemungkinan maksimum atau PKM dengan Newton-Raphson atau Fisher scoring pada regresi logistik dan regresi Poisson. Nah, intinya nyari pernyataan yang benar. Nah, jawabannya itu ini bisa lebih dari satu ya. Jadi kayak ada
banyak pilihan, kita pilih yang menurut kita benar. Jawabannya itu ada F, A, dan D. Kenapa F pertama? Di sini jawabannya perbedaan persamaan iterasi di atas adalah regresi logistik dengan regresi Poisson ada pada matriks W dan vektor mu. Nah, alasannya itu karena pada metode Newton-Raphson atau Fisher scoring untuk regresi, bentuk umum iterasi parameternya adalah sebagai berikut. Dan di sini matriks W-nya itu yang berisi informasi Fisher atau varian dan vektor mu berbeda antara regresi logistik dan regresi Poisson. Ya, di sini ini untuk regresi logistik, ini untuk regresi Poisson. Jadi, karena ada perbedaan persamaannya, terutama untuk mu, maka memang ada perbedaan persamaan iterasi. Jadi, jawabannya F. Berikutnya untuk jawaban yang A. Di sini A itu untuk data cacahan yang berdistribusi Poisson, fungsi hubung log bukan satu-satunya fungsi hubung yang bisa digunakan. Nah, kenapa jawabannya memang A? Karena secara umum, fungsi hubung atau link function pada generalized linear model itu tidak harus log untuk data Poisson. Log itu adalah canonical link, tapi fungsi lain seperti square root, identity, dan sebagainya juga bisa dipakai tergantung kasusnya apa. Di modul juga dijelasin kalau fungsi hubung G mu sangat menentukan hasil dan interpretasi dari model. Untuk distribusi Poisson, beberapa fungsi hubung yang digunakan diantaranya ada log, akar, atau identitas. Dan yang paling sering digunakan memang log. Jadi paling sering memang log, tapi yang lain juga bisa. Jadi jawaban A ini juga benar. Lalu ada jawaban yang D. D itu pada regresi logistik, fungsi hubung yang digunakan adalah G mu sama dengan log mu per 1 min mu. Nah, penjelasannya di sini memang sudah dijelaskan ya di modul, memang rumusnya seperti itu untuk log dari model regresi logistik. Jadi jawaban yang D juga benar. Lanjut ke nomor 19. Di sini pilihlah pernyataan yang benar tentang pendugaan kemungkinan maksimum atau PKM dengan Newton-Raphson atau Fisher scoring. Jawabannya itu sama kayak tadi, cara jawabnya ada beberapa yang benar, itu D, F, dan B. Nah, untuk jawaban yang D itu, misalkan U beta sama dengan 0 adalah estimating equation untuk beta, dan NR itu Newton-Raphson, Fs itu Fisher scoring, digunakan untuk mencari solusi U beta bagi beta. Nah, di sini, dalam konteks si MLE ini, kita itu ingin mencari nilai parameter beta yang memaksimumkan fungsi likelihood. Nah, metode NR atau Fs itu metode numerik untuk menyelesaikan estimating equation U beta sama dengan 0 saat tidak bisa diselesaikan secara analitik. Jadi, memang dari definisinya juga udah benar untuk opsi yang D ini. Selanjutnya F. Nah, F ini juga benar karena di sini F itu bekerjanya PKM sampai mendapatkan U beta sama dengan 0. Nah, memang tujuan dari pendugaan kemungkinan maksimum itu untuk mencari parameter beta yang memaksimumkan log likelihood, dan itu tuh terjadi saat U betanya itu sama dengan 0. Jadi memang cara bekerjanya untuk mendapatkan U beta sama dengan 0 sebagai kondisi optimal. Selanjutnya untuk yang opsi B juga benar, yaitu NR atau Fs diperlukan jika tidak ada solusi yang dapat diperoleh secara langsung pada PKM. Nah, pada beberapa kasus hasil turunan akan tetapi pada banyak kasus hasil turunan mengandung parameter bentuk non-linear. Nah, di modul itu dijelasin kalau ada yang hasilnya itu bentuknya non-linear sehingga solusi secara langsung itu tidak diperoleh, maka harus digunakan metode numerik seperti false position, Newton-Raphson, dan second method atau metode lainnya agar mendapat solusi secara iteratif. Jadi memang opsi yang B ini, NR dan Fs itu termasuk ke metode yang digunakan saat tidak ada solusi yang didapatkan langsung di pendugaan kemungkinan maksimumnya. Jadi jawaban B juga benar. Jadi buat nomor 19 itu jawaban D, F, dan B itu benar.
lanjut ke nomor 20, nomor terakhir. Misalkan L theta dan L kecil theta adalah fungsi likelihood dan log likelihood bagi parameter theta. Pernyataan yang benar adalah, nah ini jawabannya B dan D. Karena metode maximum likelihood estimation atau MLE itu untuk mencari parameter theta atau pi yang memaksimumkan fungsi likelihood atau log likelihood. Nah, jadi di sini jadi memang memaksimumkan likelihood atau L besar theta atau log likelihood yang mana L kecil theta. Kenapa bisa dua jawaban ini? Karena fungsi likelihood itu tidak lain adalah fungsi densitas bersama dari peubah acaknya. Nah, biasanya yang digunakan adalah log likelihood atau log L atau L kecil theta. Jadi MLE ini menduga theta dengan memaksimumkan fungsi likelihood atau L theta yang mana ada di opsi B. Tapi dalam praktek biasanya yang dipakai adalah memaksimumkan fungsi log likelihood atau log L besar theta atau L kecil theta yang mana juga ada di opsi D. Nah, maka jadi memang buat MLE ini dengan cara memaksimumkan baik likelihood-nya atau L besar theta dan juga log likelihood-nya yaitu L kecil theta. Jadi buat nomor 20 jawabannya yaitu B dan D. Mungkin sekian dari penjelasan pembahasan UAS komputasi statistika dari tahun sebelumnya yaitu 2024. Perlu diingat bahwa ini tuh jawaban kita tidak resmi atau sepenuhnya benar. Mohon koreksinya jika ada yang salah. Di sini kami hanya membantu dari bidang PPA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.